Ketemu kembali di dalam pelatihan engineering atau teknisi gedung. Hari ini kita belajar mengenai meteran listrik, dan untuk mengenal istilah-istilah di meteran listrik dan perhitungan-perhitungan meteran listrik untuk rumah tangga ataupun untuk sekelas gedung maupun pabrik. Ya, kita akan mempelajari step by step supaya mengerti, karena untuk meteran listrik rumah tangga berbeda dengan gedung, ya, maupun di apartemen. Berikut saya jelaskan dulu. Pertama yang harus kita pahami, ada di meteran listrik itu, di perhitungan meteran listrik yang tiap bulan kita mendapat tagihan, misalkan kita di gedung, ya, istilahnya ada yang WBP. WBP itu adalah waktu beban puncak. Waktu beban puncak sekitar jam 6 sore sampai dengan jam 10 malam. Kemudian ada istilah LWBP, kepanjangannya luar waktu beban puncak, sekitar jam 22 atau jam 10 malam sampai dengan jam 6 sore. WBP dan LWBP ini untuk nilai TDL-nya, tarif dasar listrik, itu berbeda-beda. Lebih mahal kena casnya di waktu beban puncak. Karena di waktu beban puncak ini harga TDL-nya lebih mahal dari LWBP. Ya. Kemudian kita masuk TDL, yaitu tarif dasar listrik. Tarif dasar listrik ini di dalam standar PLN sudah diberikan listnya, termasuk gedung kamu kelasnya kelas berapa, kebutuhan dayamu berapa. Itu nanti tertulis di list dari TDL PLN, tertulis nilai berapa yang harus kita tarifkan untuk tarif dasar listriknya. Ya, nanti kita jelaskan di mana listnya di dalam video ini supaya tahu kamu menghitungnya. Ya, kemudian ada istilah di dalam meteran listrik jika rumah tangga tersebut yang istilahnya diberikan subsidi atau non subsidi atau subsidi, ya. Jadi seperti yang akan saya kasih contoh, ya, tarif dasar listrik rumah tangga dan gedung pabrik berbeda-beda. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa perhitungan standarnya, jika untuk tarif di bawah standar pemakaiannya, ada perhitungan standarnya. Seperti menggunakan rumus ini. Ya, memakai rumus 40 jam aktif atau nyala, baru dikali daya yang terpasang, ya, daya VA-nya. Kemudian dikali pemakaiannya. Pemakaiannya itu adalah tarif dasar listriknya. Oke, per kWh berapa gitu. Ya, tarif dasar listriknya, ya. Nah, kita kasih contoh untuk rumah tangga yang di kelas R1 yang menggunakan dayanya yang terpasang 1300 VA. Ya, jadi perlu juga diketahui yang masuk ke rumah tangga itu bukan 1300 watt namanya, bukan, tetapi 1300 VA, volt ampere.
Kalau watt itu daya aktif yang nanti dipakai oleh setiap unit ataupun beban-beban kita seperti TV, komputer, itu masing-masing mempunyai nilai watt jika terpasang. Itu baru namanya beban aktif, yaitu daya aktif. Nah, kalau kita yang masuk dari PLN namanya adalah VA, volt ampere. Jadi kalau dikatakan 1300 berarti 1300 VA, volt ampere. Saya kasih contoh nih, nomor 1. Rumah tangga dengan daya terpasang 1300 VA, maka kita hitung 40 jam kali, kalau kita rubah VA yang 1300, VA-nya kita tambahin K, berarti kita kasih bagi 1000. Berarti jadi 1300 bagi 1000 berarti jadi 1,3. Dikali 1444. Nanti kita lihat ya listnya TDL di dalam list PLN yang diberikan nanti sama kita, ada listnya. Jadi nanti nilainya 1444. Ada koma-komanya, tapi kita pakai yang 1444 aja perhitungan kita. Sehingga nilainya 75.124. Jika rumah tangga tersebut bebannya hanya di bawah 40 jam, tetap dia akan membayar sebesar 75. Itu standarnya perhitungannya, 75.000. Ya, 75.124. Seperti itu standarnya pembayarannya. Kemudian kita masuk jika yang subsidinya dihitung, yang subsidi, yaitu tinggal rumus saja TDL kali daya terpasang. Berapa TDL-nya? Contoh nanti di list dari TDL dari PLN, rumah tangga R1 900 volt ampere. Ya, kita kasih yang 900 volt ampere. Sama dengan, berarti berapa TDL-nya nanti di listnya? 20.000 contoh. Dikali 0,9 kita rubah VA-nya, 900 volt ampere ini kita rubah menjadi kVA, berarti bagi 1000, berarti 0,9. Berarti 20.000 kali 0,9 sama dengan 18.000. 18.000 lah minimal pembayaran dari yang subsidi. Nah, seperti itu. Ya. Oke, perhitungannya seperti itu. Kemudian kita masuk ke istilah-istilah di dalam meteran listrik. Ya, saya jelaskan istilahnya. Nah, ya. Ini ada istilah KOSPI. Istilah KOSPI ini atau disebut dengan power factor itu dari PLN diberikan kepada kita pemakai kalau kita menggunakan 3 pas atau 380 volt. Kita akan dikenakan cas jika ada nilainya. Ya, untuk nilai daya reaktif yang kita gunakan. Misalkan kita menggunakan AC motor listrik. Ya, menggunakan kipas angin. Itu semua induktif yang mengakibatkan adanya KOSPI. Ya, jadi nilai KOSPI yang standar dari PLN nilainya adalah 0,85 ke atas sampai 1. Kalau di bawah 0,85 maka kita akan kena cas, namanya nanti nilai casnya kVARH. Ya, biar tahu nanti tim engineering. Jangan sampai tidak tahu. Ya, kalau nanti di kapasitor banknya ternyata 0,75. Wah, itu kena penalti dari PLN banyak sekali nilainya. Ya, kemudian ada istilah daya. Nah, ini sudah saya jelaskan di video berikutnya juga mengenai daya. Ada daya yang satuannya watt, VA dan VAR. Ya. Jadi daya-daya ini nanti kita jelaskan seperti misalkan daya yang disebut nanti daya, nanti kita jelaskan. Kita masuk dulu ke istilah tadi BP tadi ini. BP ini istilahnya beban puncak, LBP itu luar beban puncak, KW itu adalah daya aktif, kVA itu daya semu, kVAR itu daya reaktif, kWh kilowatt per jam, kVARH kilovolt ampere reaktif per jam. Inilah nanti yang dibayar kena cas penalti dari PLN jika KOSPI-mu di bawah 0,85. Itu diperhatikan, orang gedung-gedung harus paham. Ya, kemudian kalau V itu adalah volt atau tegangan, kalau A adalah ampere, ya pemakaian beban ampere. Jadi itu istilah-istilah yang ada di dalam meteran listrik yang harus diketahui oleh
engineering. Maka kita coba menghitung contoh yang non subsidi untuk cara hitung pemakaian beban wattnya. Biar tahu kita, ya, kita di rumah, ya, misalkan berapa sih yang harus kita bayar, kok bisa mahal-mahal listrik kita. Nah, coba kita hitung, ya. Kita coba perhatikan pertama, ya, rumahmu itu terpasang berapa dayanya, volt ampernya berapa. Ada orang rumahnya yang 1300 volt ampere, ada yang 900 volt ampere, ada yang 2200 volt ampere. Saya kasih contoh yang memakai 2200 volt ampere. Berapa yang kita harus pasang, tahu yang terpasang beban kita dikalikan kWh-nya itu berapa, nanti kita hitung. Coba kita perhatikan. Ya, maka daya yang terpakai adalah rumusnya. Daya sama dengan, ya, ini daya sama dengan volt kali ampere kali cos pi. Cos pi-nya ingat standar PLN itu 0,85. Ya. Oke, sehingga untuk daya yang terpasang 2200 volt ampere adalah P sama dengan 220 kali 10, ya, karena MCB-nya selalu memakai 10 ampere. Perhatikan. Ini bagian-bagian, kalau kamu memakai 1300 volt ampere pasti MCB-mu memakai 6 ampere dari PLN. Memakai 900 juga kamu pakai 4 ampere, yang 450 kau pakai 2 ampere. Ya, nah sekarang yang saya pakai 2200. Artinya berarti 220 volt tegangan satu pasnya dikali 10. 10 itu ampernya, kapasitas ampernya. Dikali cos pi, berarti sama dengan 1870 watt. Inilah perhitunganmu, tinggal kamu kalikan nanti TDL, maka dengan berapa lama kau pakai bebanmu on, akan kita dapat biayanya. Tinggal kalikan aja 1870 watt kali TDL, misalnya TDL-nya 1000, berarti kali 1000. Kemudian berapa lama onnya bebanmu, artinya nyalanya, misalnya 10 jam, kalikan 10. Dapatlah biaya kamu, pemakaian bebanmu. Ya, seperti itu. Ya, penjelasan saya untuk mengenai bagian-bagian istilah dari meteran listrik dan cara perhitungan beban listrik baik di rumah tangga maupun di gedung-gedung maupun di pabrik-pabrik. Terima kasih. Salam engineering, sukses terus kita, semangat belajar. Saya akan berikan yang terbaik terus dan silakan mendaftar di pelatihan kita agar lebih memahami, lebih menguasai dan dapat berinteraksi dengan saya dengan cepat dengan segala permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga kita akan menjadi orang yang terbaik, the best of the best. Itu harapan saya. Terima kasih. Ini contoh list daftar dari TDL dari PLN untuk rumah tangga maupun pabrik maupun gedung-gedung tinggi. Ya, tinggal melihat aja listnya dengan nanti kita gunakan yang perhitungan yang tadi. Kita belajar untuk mengenai meteran listrik. Yang kita videokan kali ini adalah meteran listrik untuk sebuah apartemen. Ya, kita perhatikan meteran listriknya ada nilai 29,38 kWh. Artinya ada masih pulsa kita ataupun dana kita untuk pemakaian kWh-nya sebesar 29,38. Ya. Kita bisa lihat di sini bagaimana rangkaian supaya terpasang untuk ke beban dari wiringnya. Kita lihat gambar warna hitam dan kita lihat disegel semua. Ya, tidak boleh kita bongkar karena nanti kena sesuatu hukum. Ya, jadi meteran listrik itu berbeda pemakaian meteran listrik untuk di rumah tangga maupun gedung dan pabrik. Berbeda-beda semuanya perhitungan meteran listriknya. Ya, kita perhatikan di sini ada 1000 kWh per kWh. Jadi pembayarannya 1000 per kWh, poin yang ini. Kemudian ada alarm dan ada indikator. Ya, indikator nanti LED-nya untuk melihat aktifnya suatu meteran listrik. Berikut
kita lihat ya perbedaannya. Tadi indikator tadi yang nyala, ini tandanya memberitahukan kepada kita bahwa meteran listrik kita ataupun KWH kita ataupun dana kita ataupun pulsa kita harus diisi ulang kembali. Dia akan bunyi seperti ini ya. Jadi kita engineering harus mengetahui bahwa indikator ini tandanya adalah habis pulsa. Nah, ini untuk yang tegangan 220 volt, meteran listrik untuk tegangan 220 volt untuk pemakaian setiap unit kamar apartemen. Ya, tinggal beli aja pulsanya. Seperti itu. Jadi, itulah penjelasan saya mengenai meteran listrik yang kita lihat sekarang ini ya. Bisa kita perhatikan semua ya, bahwa ada indikator alarm tadi ya, ada istilahnya untuk tipenya juga ada, pembuatan tahunnya juga ada. Di sini hanya KWH. Nanti kita lihat yang 3 pas di video berikutnya. Di video berikutnya nanti ada meteran listrik yang menggunakan 3 pas. Itu nanti terlihat nanti suatu nilai-nilai power factor, nilai-nilai LBP ya, BP dan lain-lain. Jadi nanti pun di dalam meteran listrik ini ada rangkaiannya, kita tinggal memasang seperti konsep yang dipasang di PLN. Ya. Jadi harapan saya meteran listrik nanti ada istilah-istilahnya, saya akan jelaskan di video berikut ini. Ya, kita akan masuk di penjelasannya secara detail dan perhitungannya. Ya. Sehingga nanti perhitungannya itu kita bisa mengetahui berapa beban yang kita pakai dalam rumah tangga kita ataupun di perusahaan-perusahaan kita. Jadi menggunakan standarnya PLN semua ya. Nanti akan saya jelaskan semua bagaimana cara perhitungan subsidi, non subsidi dan perhitungan nanti bagaimana gedung-gedung tinggi cara perhitungannya dan bagaimana dia kena nilai KV airnya ya. Kita masuk di meteran yang 3 pas nih, 3 pas. Perhatikan ada VV, ada P, ada nanti perhitungannya untuk BP, ada LBP ya. LBP ini nilainya 577,8 5.007 ya. Kemudian totalnya nanti total dari BP dan LBP ini totalnya ya tadi ya. Nilai KV. Ini ada KV airnya. Nah, ini yang kena ya, kena penalti dari PLN tuh ya. Ini tegangan ya, tegangan ini sepertinya perhitungannya ada error ya, seharusnya ada perhitungan yang tegangan yang tepat. Kemudian kita akan perhatikan bahwa di meteran ini berbeda dengan meteran yang tadi ya. Di sini dijelaskan pemakaian ampernya ya, sekitar berapa ini, ada 2 poin berapa ya, kita lihat ya. Jadi ini beban ampernya yang terpasang ya, nanti bayarnya. Nah, ini ada KVA-nya. KVA-nya itu kilowatt ampere, 0,4 kilowatt ampere ya. Nah, jadi bukti dari nanti pembayaran dari PLN itu akan ada semuanya. Ini KVA airnya berapa? Tadi saya jelasin KVA air itu adalah di bawah KOSPI yang 0,85 kena KVA air dari PLN, nilai biaya dari PLN kena cas ke pemakai. Ya, itu tadi ya power factor, PF tadi adalah power factor ya.